Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Nurul Huda Kedung Anten Tanggulangin rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah jamaah sekalian pentingnya kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah Jumat yang singkat ini jamaah sekalian, kita semuanya, semua orang, semua manusia, baik itu yang Islam maupun yang non-Islam, yang dicari itu sesungguhnya hanya satu saja jamaah sekalian. Yang dicari itu hanya satu saja jamaah sekalian. Nopo jamaah sekalian? Inggih menika kebahagiaan dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan. Sesungguhnya inilah yang hanya dicari oleh semua manusia. Namun jamaah sekalian, tidak semua orang mengetahui dan mengerti dan memahami
bagaimana mendapatkan kebahagiaan dan ketenangan tersebut. Ada orang yang mencari kebahagiaan itu jamaah sekalian dengan membangun rumah yang sangat mewah agar mendapatkan kebahagiaan. Ada orang ingin mendapatkan kebahagiaan itu dengan investasi tanah yang ratusan hektar, tambak ratusan hektar, sawah ratusan hektar agar mendapatkan kebahagiaan. Ada yang ingin mendapatkan kebahagiaan itu keliling dunia dan lain sebagainya jamaah sekalian. Tapi perlu kita ingat jamaah sekalian, sesungguhnya semuanya itu bukan sumber kebahagiaan, bukan sumbernya kebahagiaan. Semuanya itu hanya aksesorisnya saja, hanya hiasannya saja. Yang namanya aksesoris hiasan ini jamaah sekalian boleh jadi menambah kebahagiaan, tapi boleh jadi justru akan mendatangkan kesedihan dan malapetaka. Tergantung seseorang kita itu sudah punya kuncinya, sumbernya apa belum. Itu jamaah sekalian. Ternyata jamaah sekalian, apa 3 kunci kebahagiaan itu? Ternyata jamaah sekalian sudah diinformasikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Ini jamaah sekalian. Ketika seseorang itu sudah menjalankan, sudah memperoleh 3 kunci ini, siapapun dia, kondisinya apapun, ekonominya bagaimanapun, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Itulah sesungguhnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Apa jamaah sekalian? Di dalam Al-Qur'an surat Al-A'la ayat 14 dan 15 itu jamaah sekalian, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Qad aflaha, sungguh nyekti temen, aflaha, akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan keberuntungan, akan mendapatkan kejayaan, akan mendapatkan kesuksesan. Aflaha sinten niku jamaah sekalian? Man tazakka, yaitu orang-orang yang senantiasa menyucikan jiwanya, orang-orang yang senantiasa mensucikan hatinya. Ini jamaah sekalian. Karena memang kebahagiaan itu letaknya di dalam hati. Oleh karena itu ketika kita menginginkan kebahagiaan, harus kita hilangkan noda-noda atau penyakit yang ada di dalam hati kita. Apa saja penyakit dalam hati itu jamaah sekalian? Banyak sekali jamaah sekalian. Di antaranya ada yang namanya riya. Riya itu ibadah hanya kepingin dilihat orang, pamer, pencitraan. Padahal kita ibadah disuruh untuk ikhlas karena Allah, karena perintah agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlisina lahuddin, ikhlas karena perintah agama.
Ada juga yang namanya penyakit hati itu sombong, al-kibru. Sombong itu apa jamaah sekalian? Kata Rasulullah, sombong itu al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ini jamaah sekalian. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu yang namanya sombong. Ada yang namanya juga dalam hati kita itu namanya ujub. Ujub itu menganggap paling baik dan paling benar. Ini jamaah sekalian. Ada yang namanya penyakit hati itu iri hati dan dengki. Apa iri hati dan dengki itu jamaah sekalian? Disingkat SMS. Senang melihat orang susah dan susah melihat orang senang. Lah ketika kita menginginkan syarat pertama menjadi bahagia, mantazakka, harus kita eliminir, harus kita hilangkan penyakit-penyakit di dalam hati kita. Ini jamaah sekalian. Yang pertama adalah syaratnya, kuncinya kebahagiaan itu mantazakka. Orang-orang yang senantiasa membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu yang kedua jamaah sekalian, wa dzakara rasma rabbih. Dan orang-orang yang senantiasa ingat atas nama Tuhannya. Wa dzakara rasma rabbih. Orang-orang yang ingat dengan nama Tuhannya, asma Tuhannya, asma Robnya. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya orang-orang yang senantiasa zikrullah. Orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Orang-orang yang senantiasa zikron kasiro. Zikir yang sebanyak-banyaknya di dalam relung-relung hidupnya, senantiasa zikrullah, baik di dalam hatinya, baik dalam pikirannya, baik di dalam lisannya, baik di dalam tindakannya, senantiasa zikrullah. Ketika seseorang sudah begitu jamaah sekalian, dia akan mendapatkan ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Ala bi zikrillahi. Ingatlah, ingat hanya dengan mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Niscaya hatimu semua akan menjadi tenang. Ini jamaah sekalian. Ternyata kuncinya kebahagiaan itu memang di dalam hati. Oleh karena itu Rasulullah berpesan, di dalam jasad kita, dalam jasad manusia itu ada yang namanya mudghah, ada yang namanya segumpal darah. Ketika segumpal darah itu baik, kata Rasulullah, niscaya seluruh jasadnya akan baik. Kepalanya akan jadi baik, matanya akan menjadi baik, telinganya akan menjadi baik, mulutnya akan menjadi baik, tangannya akan menjadi baik, kakinya akan menjadi baik ketika mudghah ini baik. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, kata Rasulullah, ketika mudghah segumpal darah ini sudah buruk, niscaya seluruh tubuhnya akan menjadi buruk. Kepalanya menjadi buruk, matanya menjadi buruk, telinganya jadi buruk, mulutnya jadi buruk, tangannya jadi buruk, kakinya menjadi buruk ketika segumpal darah ini buruk. Apa itu? Kata Rasulullah jamaah sekalian, yakni al-qalb, al-qalbu, yakni hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu yang kedua jamaah sekalian. Dan yang ketiga, yang terakhir jamaah sekalian, wa dzakara rasma rabbih fasholla. Lalu dia menjalankan sholat, lalu dia mengerjakan sholat. Apa hubungannya sholat dengan bahagia jamaah sekalian? Karena sholat itu merupakan zikir yang sempurna. Baik hatinya, baik lisannya, baik tindakannya,
mencerminkan seseorang itu zikrullah, zikir kepada Allah yang sempurna. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam kalimat azan itu perlu kita ingat. Di dalam azan itu kita dipanggil hayya 'alas shalah, mari mengerjakan salat. Baru kita akan mendengarkan, baru kita akan menemukan hayya 'alal falah. Mari menuju ketenangan, mari menuju kejayaan, mari menuju kesuksesan, mari menuju kemenangan ketika seseorang itu sudah hayya 'alas shalah. Dan mustahil jamaah sekalian, tidak mungkin seseorang itu menemukan hayya 'alal falah sebelum dia hayya 'alas shalah dulu. Itu jamaah sekalian. Oleh karena itu sekaliber jamaah sekalian, Nabi Ibrahim alaihissalam, dia juga khawatir terhadap dirinya dan anak cucunya tentang sholat ini. Oleh karena itu Nabi Ibrahim senantiasa berdoa jamaah sekalian. Dan doa ini sangat penting kita tiru jamaah sekalian, yakni Rabbi ij'alni muqimas sholah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, berikanlah pada diriku dan anak cucuku agar senantiasa bisa istiqomah di dalam sholat. Inilah jamaah sekalian yang perlu kita ingat-ingat, yang buat kita muhasabah. Ada 3 kunci bahagia dan itu bisa diraih oleh semua orang yang terdapat di dalam Al-Quran surat Al-A'la ayat 14 dan 15. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal anwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin
walhamdulillahi rabbil alamin. Wala zikrullahi akbar. Aqimis shalah.